kegiatan PSG hari ini, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang keluarga Ibu Dewi dan juga keluarga Bapak Doni. Jadi nanti detailnya biar Bu Dewi dan Pak Doni saja yang menjelaskan ya. Oke, Ibu Dewi adalah ibunda dari Abi. Ya, Abi sekarang usianya udah mau 27 ya Bu ya? 27 tahun, nanti Januari dia lahir di tahun 1995. Jadi perjalanannya udah panjang ya Bu Dewi ya, perjalanannya udah panjang, hasilnya juga udah oke banget yang bisa di-sharingkan dengan kita ya. Abi itu anak kedua ini, anak kedua dari pasangan keluarga Ibu Dewi dan Bapak punten namanya siapa Ibu? Boleh dikasih tahu? Nggak kedengeran. Masih di mute ya? Masih di mute, Bu? Oke, belum kedengaran suaranya. Jadi Ibu Dewi ini dari Bali ya. Jadi ini spesial banget dari Bali dan merayakan Nyepi ya Bu ya. Seru kalau merayakan Nyepi. Hari ini kita Kuningan Bu Christine. Kuningan. Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan ya. Oke. Jadi dua bersaudara nih Abi. Kakaknya sudah menikah ya Bu ya. Saudara sudah menikah, tinggal di Bandung sekarang. Tinggal di Bandung dengan keluarganya. Ya. Abi ini sekarang aktif main saksofon dan juga sebagai pianis ya Bu ya dalam band I'm Star. Mungkin sekelumit gitu tuh nanti detailnya biar Bu Dewi yang cerita. Tapi Abi ini sudah banyak mendapatkan penghargaan dan juga banyak terlibat dan dalam banyak performance ya Bu ya. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan cerita panjangnya nih, nanti versi panjangnya. Ya, terima kasih ya Bu Dewi. Tadi maaf, bapaknya belum kedengeran namanya siapa? Namanya Gede Ngurah, Bu. Ini Bapak Gede Ngurah. Ya. Oke, terima kasih. Pasti ada dong hadir juga ya sekarang ini ya? Di Bali. Lagi di Bali. Lagi pulang kampung. Pulang kampung, oke. Nah, sekarang ini pasangan Pak Doni nih. Pak Doni ini adalah ayahanda dari Anfield Wibowo, ya Pak ya. Anfield ini pelukis nih, udah ikut berbagai pameran, baik nasional maupun internasional. Ya dari kecil sukanya melukis. Nanti ceritanya dari Pak Doni ya, dan Ibu mungkin hadir hari ini juga ya Pak ya? Ibu? Ya hadir Bu. Hadir, ya. Ibu namanya siapa Pak? Boleh? Ibunya Anfil namanya Vera. Ibu Vera, oke. Jadi ini mamanya Anfil ini. Oke, selamat pagi Mama Anfil, Bu Vera ya. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan berkumpul di sini sama-sama kita. Iya. Pak Doni dan Bu Vera ini dari Jakarta ya, dari Jakarta. Anfield ini anak sematawayang ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Ya, jadi nanti boleh dijelaskan diagnosanya Anfield bagaimana sampai saat ini nanti sudah bisa berpameran banyak sekali baik tunggal maupun nasional maupun internasional. Oke, mungkin ini sekelumit ya, biar nanti Bapak dan Ibu langsung cerita aja. Oke, tadi sedikit slideshow-nya mungkin bisa dilihat oleh teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin ke Bu Dewi dulu, lady first ya Pak Ironi ya, maaf ya, kita gantian nih, sharingnya gantian. Oke, Bu Dewi, kira-kira kegiatan Ananda Abi ini sekarang ini ngapain aja Bu? Belum di-unmute ya, oke. Iya, selama pandemi ya Bu Christine. Ya, selama pandemi dan mungkin mundur sedikit boleh selama ini kegiatannya 2 tahun ke belakang ini apa aja Bu? Oh iya, 2 tahun ke belakang sih Abi karena sudah selesai sekolah, jadi apa namanya sudah nggak ada kegiatan rutin, akhirnya saya dan beberapa teman mendirikan rumah kerja I'm Star. Jadi tujuannya memang supaya anak-anak tetap punya kegiatan dan komunitas ya, tetap punya teman, tetap berkegiatan bersama, karena kalau di rumah sendiri pasti
mereka bingung ya. Iya. Ya itu salah satu alasan kenapa kita mendirikan Rumah Aimstar, selain juga membantu dan memperkenalkan mereka dengan kehidupan yang produktif seperti itu. Jadi sebelum pandemi sudah berjalan 3 tahun Rumah Aimstar, tapi karena pandemi kita terpaksa tutup, jadi sampai sekarang belum mulai lagi. Iya, tapi itu luar biasa itu kegiatan di Rumah Aimstar. Apa aja Bu detailnya kira-kira kegiatan di Rumah Aimstar itu? Detailnya sih kegiatan produktif ya Bu Christine, tapi tentunya yang berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Jadi kita punya toko kecil, anak-anak yang packing barang-barangnya, makanan ada yang kita buat, tapi juga ada yang kita beli dari luar kota, produksi. Sebetulnya sih kita lebih senang kalau produksi dari penyandang disabilitas juga. Nah, kita bungkus kecil-kecil, anak-anak packing, terus kita jual di toko, mereka bergantian menjaga toko, melayani pembeli. Kita juga menerima untuk snack-snack kecil untuk sekolah-sekolah. Bergantian setiap minggu di sekolah. Ada beberapa sekolah sih nggak terlalu banyak, tapi anak-anak bergantian ke sana, berapa yang laku, berapa yang kembali, seperti itu. Oke, bagus ya, itu jadi kegiatan produktif yang diupayakan oleh Rumah Aimstar. Oke, Bu. Ya, selain itu ya juga anak-anak mendapatkan skill-skill lain seperti melukis. Nah, hasil lukisannya kita jadikan tas, berkolaborasi dengan workshop lain yang mempekerjakan penyandang tuli atau tunarungu. Oh ya, oke. Saya punya tuh tasnya, tas keren. Ada tas keren hasil karya Abi. Iya. Oke. Yang lainnya Bu? Kayaknya banyak deh kegiatan Abi ya. Iya. Di Rumah Aimstar juga ada seperti pelatihan IT, mempergunakan HP dari aplikasi pas foto, bikin flyer, bikin video pendek gitu. Jadi pelatih juga kakak-kakak penyandang disabilitas dari Kominfo. Terus itu sih ya, selain menerima pesanan-pesanan untuk perkawinan, ulang tahun, seminar, bikin goodie bag, kayak gitu sih, sablon sederhana gitu Bu Christine. Oke. Terus punya keinginan-keinginan yang ingin kita coba ya ke anak-anak, maksudnya melatih anak-anak, tapi pandemi jadi 2 tahun ini betul-betul. Oke, ya mungkin kegiatan produksinya agak berkurang ya Bu ya. Tapi dari sisi bakatnya sendiri, Abi ini kan suka main musik nih. Apakah sampai sekarang masih ada nggak cuma latihan tapi mungkin performance gitu ada? Ya masih Christine. Jadi kemarin waktu COVID sempat mereda tahun lalu sempat offline tampil juga. Nah ini udah mulai mereda. Besok anak-anak tampil di mall juga, ada ulang tahun Tangsel. Nah anak-anak juga diundang untuk mengisi acara offline juga. Ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Nah, Abi memanfaatkan waktu selama pandemi ini dengan mengikuti online, apa dek namanya dek? Pelatihan online dari Kominfo. Jadi itu pelatihan 3 bulan, jadi mulai bulan awal November kemarin sampai nanti Desember. Terus juga Abi sekali seminggu sekarang selama pandemi juga ada mengikuti belajar kerja gitu ya. Belajar kerja di Balai Pangudi Luhur dari Kemensos di Bekasi Timur, Bu Christine. Belajar kerjanya seperti apa tuh Bu? Kerja beneran sih. Kerja beneran, oke. Berarti bukan belajar kerja nih, Abi udah kerja. Oke. Belajar ya Bu Christine. Jadi dia di sana diperbantukan di admin sentra kreasi mandirinya Balai sama tata usaha Balai. Buat rekap penjualan kafe-kafe. Jualan setiap minggunya. Terus di Balai juga dia
ya kalau ada bikin laporan, bikin tabel karyawan seperti itu, peksos kan banyak ya, jadi dia diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan tata usaha. Karena Abi memang dua sih yang saya pacu terus-menerus, jadi yang memang dia suka banget itu musik dan komputer. Komputer, oke. Iya. Saya dengar juga terima ketik ya Bu ya, ketik. Iya. Iya, jadi hebat. Ada sekitar sudah 7-8 buku yang Abi ketik, sebanyak itu untuk tunanetra, Yayasan Tunanetra. Jadi ada yang mau ngambil S2 tapi buku diktatnya nggak ada yang dalam huruf Braille. Jadi Abi diminta untuk mengetik ulang buku-buku untuk ujian skripsi si mahasiswa dari Yayasan Tunanetra. Jadi begitu hasil ketikannya dikirim itu di-print dalam Braille seperti itu Bu Kris. Oke, keren banget Abi ya. Oke, ya kita beralih ke Pak Doni sebentar ya Bu Dewi. Pak Doni boleh sharing nih tentang Unfield, kegiatannya sekarang ini ngapain aja? Unmute juga. Unmute dulu, Miss. Ya. Ya, Bu Christine. Ya, gimana Pak Doni? Kegiatan Unfield apa aja? Kegiatan Unfield karena dia masih SMA, jadi dominan lebih ke sekolah, dan sekarang masih pandemi, jadi sekolahnya online, dan sekarang udah hanya sehari sekali dia offline di sekolahnya setiap hari Senin. Jadi aktivitasnya ibaratnya setengah hari itu sampai jam 2 itu masih sekolah, dan setelah itu biasanya ya kadang-kadang melukis, atau ya anak-anak sekarang malah pandemi banyak kan main handphone Bu, pusing saya. Main handphone ya? Udah nggak nonton TV ya, tapi kami awasi. Memang ada sulitan mengawasi bagaimana dia melihat YouTube atau Google atau gambar-gambar yang lain atau apa aplikasi yang lain. Iya, tapi Unfield cukup produktif ya Pak ya? Ya, Unfield dan pandemi kemarin itu dia sangat produktif, mungkin pelampiasannya ya, karena dia nggak kemana-mana. Jadi di rumah dia lebih banyak sekali dia melukis. Hampir tiap hari dia melukis, hampir tiap hari, karena dia melukis cepat jadi langsung jadi. Jadi banyak sekali dia melukis, pandemi, terutama pandemi. Kalau dulu sebelum pandemi ya seminggu hanya 3 kali 4 kali lukisan, sekarang setiap pandemi bisa 7 bisa 6 lukisan. Setelah itu paling Sabtu, seperti anak-anak yang lain, aku biasanya rutinitas tuh Sabtu ke rumah eyangnya. Itu udah, karena dia dekat dengan eyangnya dan budinya di Bintaro, ya paling kita jalan-jalan kemana, ke mall atau outdoor. Ya outdoor kurang begitu suka ya. Ya, terus kalau minggu ya, dan minggu ya, yang unik kalau minggu sekarang dia senangnya jalannya sama saya katanya laki-laki berdua. Iya. Jalan-jalan ya. Kita jalan kadang-kadang kita lihat pameran lukisan, ke mall, kadang-kadang outdoor juga. Saya kenalkan outdoor juga. Ya seperti rutinitasnya sih Bu. Saya tertarik sekali dengan apa kata Bu Dewi tadi, itu harus memang jadi apa ya, yang kami pikirkan saat ini adalah bagaimana Afis setelah lulus. Nah, Ibu Dewi membuka wawasan kami apa kegiatan, karena kuliah sulit ya seperti anak-anak kita Bu ya. Itu jadi Bu Dewi memberi masukan pada kami kegiatannya seperti apa aja sih, itu sangat menarik. Terus harus kemana, apa yang harus dikerjakan, itu masukan dari Bu Dewi sungguh berarti bagi kami. Itu memang saya memang sudah kami yang jadi apa ya, jadi beban atau bukan beban ya, yang kami pikirkan nanti. Habis sekarang 1 SMA, nanti kalau lulus SMA itu yang bikin bingung mau ngapain gitu. Ya, betul. Kita ya peran orang tua. Nanti kita bahas di peran orang tua. Tapi sebelumnya saya mengasih selamat dulu nih sama Unfield. Ulang tahun ke-17 ya. Kemarin ya. Kemarin 17.
Iya, selamat buat Ya, Anfil. terima kasih Semoga banyak, panjang Bu Christine. umur, sehat selalu, dan semangat terus berkarya. Amin, amin. Nah, Terima kasih banyak. sekarang Anfil ini udah ikut pameran banyak juga ya, Pak Doni ya? Ya, cukup banyak. Bersama, Kemarin terakhir internasional tuh ya, Pak ya? ya di Jogja. Di Jogja. Ya. Bersama Clive juga. Mas ikutan. Ya, ikut. Oke. Nah, iya, nah teman-teman udah dengerin nih ceritanya Pak Doni, sekilas ceritanya Bu Dewi sekilas. Ini sekarang ya, yang kita bisa bayangkan, oh sekarang, wah hebat gitu ya. Abi udah mencapai selevel ini, Anfield juga baru mau lulus sampai selevel ini. Tapi di belakang layar, artinya yang sudah tahun sebelumnya, itulah yang mungkin jadi kunci ya, yang perlu kita jadikan pengalaman nih. Jadi pasti Bapak Ibu yang hadir di sini, itu kan sekarang, ya kan, dulunya pasti susah. Nah, ini kita mau denger nih ceritanya, awal mulanya bagaimana sampai Ibu Dewi menemukan minat dan bakatnya Abi. Dengar-dengar saya dulu ya pernah ketemu Bu Dewi, lama banget ya, dulu kelas kayaknya masih umur 4 tahun tuh Bu ya. Aduh, Bu Christine, ini ngajarin Abi ini tangannya ini motoriknya itu susah gitu kan. Nah, boleh kita sharing di sini supaya teman-teman di sini bisa membayangkan bahwa ya mungkin hasilnya sekarang ya bisa kita nikmati, tapi proses sebelumnya itu bagaimana? Boleh Bu Dewi tolong di-sharing. Ya, Abi didiagnosa autis itu umur 2 tahun 8 bulan ya, hampir 3 tahun lah, umur 3 tahun. Jadi kecilnya Abi tuh waduh luar biasa Bu Christine. Jadi dia nggak keluar kata-kata itu nggak bisa, nggak ada apa ya kata-kata yang berarti itu apa ya, mungkin sampai umur 5 tahun 6 tahun kayaknya mulai keluar suara aja itu umur 4 tahun baru keluar suara ya, tapi yang belum ada arti gitu. Terus dia sangat hiperaktif, nggak bisa diemnya itu luar biasa, terus gampang tantrum, macet dikit tantrum, telat makan dikit tantrum. Aduh, ya bingung sih pastinya karena waktu Abi dapat diagnosa autis kan, apa itu autis aja masih belum banyak ya, belum ada malah. Saya dulu nggak tahu apa sih sebetulnya autis itu gitu. Jadi dari umur 2 tahun saya udah gelisah, ini anak kenapa gitu. Bolak-balik saya bawa ke dokter. Tapi dokter bilang nggak apa-apa, biasa anak laki-laki itu ngomongnya telat gitu. Biasa. Bu Christine itu umur 2 tahun saya di Kalimantan waktu itu. Bolak-balik bilang, "Dok, ini dia ketumpahan sup panas dari KFC," saya bilang gitu. Dia nggak nangis sama sekali, itu kan nggak wajar ya. Anak apa dikit kan biasanya nangis. Ini sup panas dari counter diambil tumpah dan dia cuek aja. Saya bilang ini apa ya? Terus sekali lagi kakinya luka berdarah-darah. Saya pikir nih darah apa di rumah? Ternyata kakinya dia luka kena kaca. Dia juga diem aja gitu. Ketiga tuh di Kalimantan tuh suka mati lampu. Setiap 3 kali seminggu tuh giliran mati lampu. Jadi kita naruh lilin di mana-mana. Lilin tuh dikejar terus. Ya itu ya mungkin kan gerak-geraknya. Pasti kan tertarik sama apa kayak kerlap-kerlip seperti itu. Saya kan nggak tahu. Jadi lilin itu dikejar terus. Saya taruh di atas, dia ambil kursi. Akhirnya saya bosan kan, saya bilang saya taruh aja di bawah. Udahlah nanti juga kalau kena lelehan lilin dia kapok gitu. Ternyata enggak. Ternyata tidak. Oke. Enggak nangis. Akhirnya saya bilang, wah nih udah pasti ada sesuatu yang salah. Dia sakit disuntik ambil darah juga enggak nangis. Akhirnya saya bilang sama dokter, saya mau bawa ke Jakarta. Saya juga udah ribut karena dia beda sekali dengan sepupunya yang cuman beda usia 2 bulan. Sepupunya udah mulai ngomong, udah mulai main tuh udah bisa. Sementara Abi kayak nggak muncul kata-kata sama sekali gitu, kayak cuek banget.
cuman mandir. Akhirnya saya bawa ke Jakarta, mulailah pemeriksaan itu, Bu Christine. Yaitu sampai dia umur hampir 3 tahun dapat diagnosanya. Begitu dapat diagnosa ya seperti orang tua pada umumnya lah ya, nyalah-nyalahin, kamu nih yang bikin. Denying ya. Oke. Terus ya agak denial juga gitu, enggak kayaknya gitu. Tapi saya sampai ke satu titik bahwa di hati kecil saya memang dari awal saya ngerasa ada sesuatu yang salah. Cuman shock itu pastilah ya, saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Apalagi setelah saya tahu bahwa bonding saya dan dia itu terasa kuat sekali gitu. Iya. Saya bingung, dia juga kayak uring-uringan gitu, malah mondar-mandir. Kita kan sebagai ibu punya insting ya, kelihatan makin cranky gitu, gampang marah, gampang nangis. Tapi kalau saya tenang, dia tenang. Aduh, saya bilang ini berarti hubungan saya dan dia dekat sekali. Akhirnya saya merasa bahwa saya dulu yang harus kuat, saya dulu yang harus menyiapkan diri. Saya minta tolong sama ibu saya, bukan saya tinggal, tapi dalam arti saya fokus ke diri saya dulu. Gitu. Saya ikut beberapa latihan meditasi. Gitu. Sebetulnya itu dalam rangka untuk mencari ketenangan ya, Bu Christine. Iya. Itu kunci sebenarnya ya, mungkin yang tidak disadari kita nih sama-sama sebenarnya kunci kita dulu ya, yang jadi ibunya itu memang harus tenang dulu, harus menerima ya, jadi mulailah progres itu berjalan ya Bu ya. Nah setelah periode itu terus Ibu mulai memberikan stimulasi ya, treatment pada Abi. Ya, jadi saya cukup terlihat kalau ada lagu gitu. Oke, nah cukup terlihat kalau ada lagu dia bereaksi. Oke. Ya, kontak matanya itu kan, aduh kecil, singkat sekali, hanya sepersekian detik gitu. Jadi kan saya belajar di seminar tuh waktu itu belum ada terapi kan, belum mulai terapi. Katanya perpanjang kontak mata, caranya dengan kasih makan setinggi mata kita gitu. Tapi saya silent musik. Jadi kalau dengar musik dia bisa duduk tenang. Akhirnya saya bisa nyuapin dengan lebih fokus gitu. Oh, oke. Jadi dari kecil udah kelihatan ya Bu ya ada preferensi ya terhadap musik ya. Oke. Ya, dia seneng dengar musik. Nah, saya mulai merasa bahwa musik itu jadi sesuatu buat dia. Di umur 4 tahun, saya mencari terapis dari pendidikan PLB, dari pendidik luar biasa. Kita belajar sama-sama ceritanya, karena waktu itu saya belum ketemu tempat terapi yang bisa menerima Abi, karena semuanya full. Cuman sedikit waktu itu, Bu Christine. Iya, iya betul. Jadi saya cari dari PLB, saya bilang yuk kita belajar bareng, anak saya autis. Terus datang ke rumah, setelah beberapa kali datang, rupanya Abi udah tahu nih, ini orang mau datang gitu kan, si ibu yang ngajarin dia mau datang. Begitu dia datang, dia langsung udah kelihatan uring-uringan. Tasnya diambilin, tas si ibu itu diambilin, diserahin ke dia, terus tangannya disuruh pulang. Disuruh pulang, tapi dia itu dia bersenandung, dia belum bisa bicara, tapi dia bisa bersenandung gelang sipatu gelang, Bu Christine. Oke. Luar biasa banget. Dia umur 4 tahun, belum ketemu orang, belum sekolah, dia cuma mendengar. Kenapa dia tahu lagu gelang sipatu gelang itu untuk suruh orang pulang? Oke. Saya juga bingung, karena dia bilang gitu ya, sambil saya sambil gini, ini dia berusaha menyampaikan apa? Oh ya ampun, itu gelang sipatu gelang berarti dia suruh pulang. Saya langsung suruh pulang sih memang. Saya bilang maaf ya, ini pertama kali dia mencoba berkomunikasi. Saya mau ini berhasil, bahwa
paham, kalau dia mencoba berkomunikasi, orang paham, dia bisa dapat apa yang dia mau gitu. Jadi si terapisnya saya suruh pulang, saya langsung mikir, berarti dia otaknya nggak jelek-jelek banget gitu ya. Ini satu hal yang jadi poin yang bisa saya pakai ke depannya. Tapi saya juga kan nggak tahu apa ya, Bu Christine, apa gitu ya. Iya. Tapi ada kuncinya di sini, kita jadi sensitif ya, maksudnya sensitif terhadap reaksi anak. Ya, kita bisa mulai dari situ ya, Bu ya. Ya, itu sih. Jadi dia mulai. Jadi mulai diperkenalkan dengan musik itu di usia berapa, Bu? Itu umur sekitar 3,5 tahun ya, mulai dengar. Oh, oke. Iya. Ya 4 tahunan lebih lah itu yang dia mulai gunakan lagu. Setelah itu dia memang menggunakan lagu untuk banyak hal gitu. Jadi lagu yang itu dia pakai. Jadi saya suka kalau dia nyanyi lagu ini berarti dia gelisah. Kalau dia nyanyi lagu ini berarti dia senang. Oke, itu dari lagu untuk komunikasi. Bu Dewi bisa mengambil kesimpulan atau memberikan peluang untuk belajar alat musik itu mulai kapan, Bu? Sebetulnya saya sengaja ya, Bu Christine. Jadi memang lagu tuh tetap saya dengarkan setiap hari. Nah, umur 5 tahun, 4,5-5 tahun itu dia mulai suka menari ya. Jadi karena saya memang juga suka ngajakin dia di depan TV. Jadi setiap pagi itu ada senam di TV. Ya. Itu rutin, karena kan anak-anak gini lawannya rutinitas ya. Jadi setiap pagi saya ajak dia setel TV, kita senam bareng gitu. Jadi kan saya pikir juga memanfaatkan irama gitu. Iya. Dia senang Bu Christine. Dia mulai senang ikutin irama sampai akhirnya dia tertarik dengan game yang pakai karpet itu, game PlayStation yang pakai. Oh iya, mainan yang sambil nari-nari, lompat-lompat gitu ya, pakai karpet ya. Dia senang banget itu. Akhirnya saya belikan kan karpetnya, dia bisa ngikutin dan dia jago banget main itu. Saya itu berarti dia irama bagus kan, ketukan dia dapat gitu. Masih sampai tahap itu, sampai dia mulai TK, teman-temannya udah mulai nulis, mulai menggambar, dan Abi masih belum bisa. Dia cuma bisa begini. Cuma bisa RCTI oke zaman dulu kan. Terus mulai pelajaran matematika, dia nggak bisa menghitung dengan jari. Dia nggak bisa menggunakan jarinya untuk menghitung. Dia pasti bikin lidi. Pakai lidi. Ya, pakai lidi. Saya pikir nih kenapa dengan jari-jarinya gitu. Tulisannya juga nggak karuan deh. Nggak bisa. Akhirnya saya pikir kan dia seneng lagu ya. Saya pinjem zaman dulu Elektron ya, Adik saya dari Bandung karena nggak dipakai, saya kasih nomor Bu Christine, saya kasih nomor 1, 2, 3 di jarinya juga saya tempelin. Sekalian pikir saya kalau dia dengar nadanya mungkin dia tertarik gitu ya. Saya bilang samakan, jadi 1 sama 1, 2 sama 2. Ternyata itu dapat 2 sekalian. Jarinya jadi makin terlatih kan. Oke. Sekarang yang kanan saya cuma diam aja 5. Yang sini minus kan, pakai minus gitu. -1, -3. Jarinya lama-lama lentur dan dia coba sendiri. Yaitu jadi memperbaiki tulisannya. Dia juga jadi seneng banget sama si alat musiknya. Jadi tujuan awalnya sih sebenarnya memperbaiki kemampuan motorik tangannya ya Bu ya, gitu. Tapi langsung dapat 2 kali nih, 1 tepuk dapat banyak hal sebenarnya, bukan 2 ya, banyak hal. Yang menulisnya jadi bagus, jarinya jadi tambah
lancar mainnya gitu ya Bu ya. Dari situ terus berlanjut sampai terus. Jadi waktu itu Abi kan kayak apa ya? Dia kayak punya kesulitan beradaptasi dengan sekolah gitu. Jadi waktu itu mulai TK, saya pikir saya perlu satu orang yang bisa apa ya? Dia merasa dekat seperti itu. Jadi ada guru yang minta datang ke rumah seminggu sekali supaya dia merasa di sekolah itu ada orang yang dia cukup dekat karena juga dia ada di rumah, nanti di sekolah dia juga ketemu gitu. Oh, oke. Bapak-bapak, dan kebetulan sekali ternyata dia pemain musik gitu Bu Kris. Oh, oke. Iya. Ya, sepertinya saya seperti udah diatur sama Tuhan gitu. Iya. Udah pas ya, mulus jadi jalannya ya Bu ya. Saya baru tahu setelah dia beberapa kali ke rumah, dia cerita, saya bilang, waduh Pak, kalau gitu tolong ya Pak, saya kasihan karena dia banyak sekali, hampir waktunya untuk belajar tuh banyak sekali, sementara dia tuh senang joget-joget, saya bilang gitu, senang nari-nari. Boleh nggak Pak, 15 menit terakhir Bapak main musik deh, saya bilang gitu, main pakai headphone. Biar dia ngedengerin aja, biar dia joget-joget, biar dia nari-nari ngikutin irama, saya bilang gitu. Oh ya boleh Bu. Mulailah gurunya, 15 menit terakhir gurunya main lagu apa aja gitu. Dia seneng nari-nari, muter-muter gitu. Pokoknya dia happy. Tujuan saya sih dia happy. Lama-lama gurunya ini geser Bu Christine. Digeser gurunya, dia yang main. Dia main lagu jingle teh botol sosro. Gurunya langsung keluar. Dia bilang, Ibu, ini Abi ini bisa musik Bu, katanya. Alah Bapak, saya bilang gitu. Bapak tahu dari mana? Dia bisa bikin lagu jinglenya teh botol sosro. Itu nggak gampang loh Bu. Dia nggak ada salah sama sekali. Jadi dia bisa cari not sendiri, kata gurunya. Saya ketawa aja, saya bilang, oh ya udah, kalau gitu Pak, minggu depan tambahin 20 menit. Oke, jadi nggak disengaja, meskipun awalnya sudah ada minat ya, tapi tanpa disengaja semuanya berproses sampai saat ini ya Bu ya, terus distimulasi, bahkan dari pianis sekarang belajar saksofon ya Bu ya. Saksofon tujuannya juga karena Abi bicaranya kan masih jelek sekali ya Bu Christine. Itu apa kayaknya Josh-nya ini kaku banget gitu. Jadi, saya pikir dia waktu itu minta drum, sempat belajar drum, tapi ternyata telinga nggak kuat. Telinganya nggak. Oh ya. Saya tahu, tapi dia nggak. Oh main disumpel ya Bu ya. Iya, dan itu aja kalau disumpel sih masih nggak apa-apa ya Bu Christine. Setiap denger lagu dia tutup kuping. Oke. Ya kayak gitu. Akhirnya saya bilang ganti aja yuk Bi. Saya bilang ganti aja. Kayaknya kamu nggak kuat. Dia marah. Saya beliin suling kan. Saya beliin suling. Coba kamu main suling karena kalau saksofon itu kan harus punya dulu alatnya. Iya. Drum, piano yang kalau tempat kursus ada anak-anak bisa pakai. Kalau saksofon kan harus beli dulu dan itu aduh saya pikir mahal juga gitu kan. Iya. Jadi saya coba pakai suling, ternyata dia bisa. Dia baru saya belikan dan itu sangat membantu sih Bu ininya jadi lentur. Ya, jadi Bu Dewi dari awal itu sebenarnya ingin menstimulasi ya kemampuan motorik tadi, kemampuan bicaranya ya. Ini teman-teman di sini juga sama nih. Kemampuan bicaranya masih sangat-sangat terbatas, bahkan mungkin ada yang nonverbal ya. Jadi dengan distimulasi itu dan dia suka di musik, hasilnya luar biasa ya. Itu kan dia pakai pernafasan juga ya, kalau alat musik tiup itu. Jadi ngomong nggak mau, rongga dadanya pun juga terlatih gitu. Di sini pita suaranya pun juga terlatih untuk terbuka seperti itu sih Bu yang saya lihat di Abi. Iya. Nah ini patut ditiru nih, kayaknya Pak Doni dan saya ini perlu latihan ya, Anfield sama Clive ya. Oke, terima kasih Bu Dewi sharingnya. Kita ke Pak Doni sebentar ya. Pak Doni boleh nih ceritakan gimana Anfield ya dari awal sampai
dia sekarang menjadi pelukis yang karyanya luar biasa. Gimana Pak? Ya, kondisi Anfil adalah dia menderita tuli atau tunarungu dan Asperger atau autis. Itu dideteksi oleh dokter, jadi confirm umur dia 9 bulan itu dia tuli tunarungu. Sedangkan autis atau Aspergernya itu confirm dia umur 9 tahun. 9 tahun ya. Ya, jadi kita lebih ke awal-awalnya lebih ke tunarungunya bagaimana kita menstimulus atau melatih dia sebagai seorang anak yang tuli. Ya. Itu waktu umur sekitar 5 tahun, dia masuk sekolah 2,5 tahun, dia selalu diamati. Jadi sekolahnya punya psikolog sekolahnya. Jadi setiap anak diamati, ternyata Anfil yang paling banyak diamati oleh mereka. Analisa diagnosa dari psikolognya itu waktu Anfil umur 5 tahun bahwa Anfil itu mempunyai otak kanan yang sangat kuat. Gitu, anak yang sangat kuat. Jadi semua diukur oleh hatinya. Yang sulit, yang rumit, yang berat atau yang melelahkan bagi Anfil pasti ditinggal, baik di sekolah, di rumah atau di mana. Dan ada tulisan dari psikolognya bahwa Anfil adalah sangat unik karena pada dasarnya setiap anak adalah unik. Tapi Anfil sangat unik. Nah, di sini jadi keunikannya macam-macam. Karena dia nggak suka di kelas ya pergi aja, keluar aja. Dia lapar makan aja. Udah itu sulit dicegah aja sama gurunya, walaupun kami minta udah Bu nggak apa-apa gini. Tapi memang akhirnya guru tuh tahu, ya hampir sering lihat amati Afi, jadi dia lebih tahu mungkin daripada saya ya. Atau dia TK atau playgroup. Umur 7 tahun seharusnya dia seperti anak-anak atau teman-teman lainnya di sekolah SLB tunarungu, tapi Anfil lebih lambat perkembangannya dalam bersosialisasi. Nah, di situ sudah dibilang sama dokter kemungkinannya Asperger. Nah, umur 9 bulan confirm bahwa Anfil adalah Asperger. Gitu Bu. Jadi dari awal-awal perkembangannya umur 5 tahun ke bawah atau 2 tahun 3 tahun memang kami lebih ke tulinya, ke tunarungunya. Iya. Oke. Kalau masuk mulai ke melukis itu gimana Pak? Mulai diperkenalkan dengan warna itu gimana Pak? Ya, jadi seperti anak-anak lainnya ya, kalau umur udah 2 tahun jadi sudah bisa berdiri, sudah mulai bisa jalan atau kami latih megang pensil. Jadi atau seperti anak-anak yang lainnya, dan Anfil kebetulan laki-laki. Jadi kita semua kita beri apapun yang tentang laki-laki, dari mulai pensil, puzzle, Lego atau balok-balok atau bola, robot. Itu walaupun saya tahu dia tunarungu, tetap saya belikan gamelan mini, saya belikan suling seperti tadi Ibu bilang. Itu bagian dari terapi tunarungu, karena kalau dia belajar meniup itu dia menguatkan rahang. Rahang untuk dia dilatih berbicara. Walaupun dia tunarungu, kami tetap belikan. Nah, berjalannya waktu kita akan kita mengamati Anfil sekali gitu, bahwa saat dia memegang alat tulis atau puzzle atau balok itu, dia sangat berbina, sangat senang gitu. Sangat senang. Lalu ya berjalannya waktu, jadi berapa persen mainan yang kami beli adalah akhirnya kami pilih adalah alat tulis, pensil, bolpen, krayon, dan umur sebelum Anfil masuk playgroup di SLBPL itu 2,5 tahun. Jadi sebelumnya saya iseng tes Anfil, tes bakat gitu, dan itu mendukung ternyata bahwa Anfil visualnya di atas rata-rata. Bagaimana dia memainkan puzzle dengan sangat cepat, cocok, memainkan warna sangat cocok. Jadi kami sangat yakin setelah itu, yakin bahwa ya Anfil memang lebih ke visual gitu Bu. Nah, akhirnya ya kami lebih banyak ke alat tulis sih Bu. Akhirnya kita betul, dan
dari mulai visual itu akhirnya mengarah kami ke seni rupa. Ya. Di situ kami belajar tentang apa dampak psikolog seni rupa bagi anak. Ya. Kami belajar dari buku atau internet tentang seni rupa bagi perkembangan anak. Gitu. Ternyata seni rupa itu sangat bagus bagi anak-anak, termasuk juga untuk anak-anak ABK, termasuk untuk Anfil. Nah, jadi kami belajar bagaimana menerapkannya, bagaimana memberi dia kebebasan. Gitu. Jadi kami pelajari ternyata bahwa tidak hanya untuk anak ABK aja, ataupun itu juga berfungsi untuk anak-anak lainnya, adalah bahwa anak-anak itu adalah pada dasarnya kan bebas ya Bu ya. Iya, betul. Bermain dan bergembira pada dasarnya itu. Nah, 3B itu yang kami pelajari. Yang kami terapkan karena seni rupa itu adalah bebas. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu sebenarnya kami, Bu, bukan Anfilnya. Kami bagaimana kami menyetop atau tidak masuk ke dunianya Anfil. Masuk mengintervensi Anfil dengan introspeksi kita, dengan interpretasi kita, orang tua. Nah, itu yang itu bagian dari seni rupa. Gitu. Itu yang sangat bagus sulit. 3B bagus ya Pak tadi. Ya, bebas, bermain, bergembira. Ya. Nah, itu mungkin kuncinya. Itu tiga unsur itu yang tidak terlepaskan dari anak-anak. Setiap anak seperti itu. Gitu. Iya. Dan dengan dia bebas, dia menjadi anak yang berani. Iya. Dia menarik garis, dia harus berani gitu. Dengan dia karena dia bebas, dia berani narik garis, nggak takut salah. Iya. Dengan dia bermain, ya yang apa di hadapan dia adalah tempat bermain. Dengan bermain, Anfil atau anak-anak yang lain bisa tahu apakah ini salah atau benar, cocok atau tidak cocok. Itu tidak terdapat kalau anak-anak tidak bermain. Iya. Jadi kondisinya harus dalam keadaan bermain, bukan dipaksa ya Pak. Ya. Betul Bu. Kalau anak-anak kalau berlari ya resikonya pasti jatuh. Ya. Jadi harus tahu, kalau lantainya licin ya jangan lari. Ya. Seperti itu. Terus bergembira. Kalau dia bergembira berarti melakukannya dengan hati. Kalau ada hati bekerja, itu udah sangat passion, itu luar biasa. Dia akan melewati batasan yang kita perkirakan hanya segini gitu. Ternyata dengan passion, dengan hati itu dia bisa lebih melewati batasan yang kita perkirakan. Okay. Dan dia akan pasti anak-anak akan, karena dia dengan hati dia akan mencari sendiri Bu. Yang dulu Anfil perkirakan apalagi dengan dia megang handphone, apalagi sekarang ya umur berapa tahun dia udah mulai megang handphone, udah bisa baca buku, lihat buku. Dia tanpa sepengetahuan saya dia melalang ke dunia seni rupa dunia gitu yang tidak terkira. Jadi dari umur 7 tahun dia mencari sendiri pelukis-pelukis atau karya-karya abad keberapa dia sudah tahu dibandingkan saya. Jadi dengan dia hati dia akan mencari sendiri. Seperti itu sih Bu, keadaan Anfil. Nah itu jadi balik lagi saat dia masih kecil. Sebenarnya kuncinya adalah di saat dia 5 tahun ke bawah sih Bu. Nah itu memang sebenarnya paling berat sebenarnya yang jadi kendala sebenarnya orang tua. Ya itu kami orang tua merasa paling hebat, paling benar, jadi kita masuk. Ternyata itu salah gitu intervensi. Akhirnya pelan-pelan kami bisa menguasai diri. Akhirnya biarkan Anfil yang memilih, dia bebas berkarya. Dan juga sempat mendatangkan guru lukis, guru gambar di sekolah, ya. Nah, guru gambar di sekolah itu, private ke rumah, dia hanya bertahan sekitar 10 kali pertemuan. Itu yang membuka mata saya, Bu. Dia mundurkan diri dari private-nya saya, dia bilang, saya mohon maaf Pak Doni, saya keluar, bukan saya tidak mampu mengajarkan Anfil atau bukan berarti Anfil tidak mampu. Saya takut Anfil terpengaruh oleh saya. Itu yang membuka saya mata.
Karena Anfil adalah dia anaknya sangat berani gitu, percaya diri. Dia punya perspektif yang berbeda dengan saya. Dia berbakat, jadi lebih baik saya keluar, biarkan dia berproses sendiri sebagai layaknya anak-anak dengan perspektif anak-anak. Nah, itu umur dia itu sekitar umur 5 tahun, akhirnya 6 tahun, umur 6 tahun, akhirnya kami, wah kayaknya sudah mulai ini nih, sekali-sekali kanvas kita coba yuk. Akhirnya kita nyari, ya ada beberapa sekolah sih yang memuji Anfil, tapi tidak katakan dalam tanda kutip tidak menerima Anfil, karena Anfil juga tidak bisa diam, gitu. Tidak bisa diam. Akhirnya kami dapat guru lukis seniman di Ancol. Nah, disitulah kuncinya Anfil menjadi seperti sekarang, bahwa gurunya bisa menangkap karakter Anfil di kanvas. Karena dia juga seorang seniman, dia benar-benar memberikan kebebasan pada Anfil. Jadi dia tidak masuk ke dalam kanvasnya Anfil, tapi mereka melukis bareng. Jadi Anfil dengan matanya, dengan hatinya, dia belajar dari sekitar kita, dari sekitar dia belajar. Jadi benar-benar diberikan kebebasan. Karena dia harus senang, dia harus gembira dalam berkarya. Iya, oke. Tapi luar biasa banget ya. Luar biasa banget ya Pak Doni, Bu Dewi. Seni itu luar biasa ya. Seni musik ya, seni rupa, luar biasa banget efeknya juga terhadap anak-anak ya. Terlepas dari mereka punya minat atau bakat, itu efeknya bagus sekali ya. Bagus sekali. Betul Bu. Ya, kita jangan pakai interpretasi orang tua atau orang dewasa. Ya. Kedua, kita nggak usah pakai target, karena apa yang kita sajikan ke anak, kita berikan ke anak adalah demi perkembangan karakternya dia, demi jati dirinya dia. Kalau kita leskan sekolah sepak bola, apakah dia harus seperti Ronaldo, seperti Messi? Kan tidak. Iya, betul. Kalau kita leskan gambar, lukis, apakah dia seperti Avandi? Kan tidak. Itu kan proses untuk dia pengembangan diri. Dengan kami memberi kebebasan dia bermain, jadi dia punya karakter yang sangat kuat. Dia tidak terpengaruh oleh karakter gurunya, tidak terpengaruh oleh orang lain, karena dia dari kecil sudah berlatih dengan bebas, dan dia tidak salah. Dengan seni rupa, otomatis itu otomatis pula kepercayaan dirinya meningkat ya Pak ya. Betul, saking sangat percaya diri Bu, di mana-mana jadi sangat percaya diri saya tutup mata. Ya, itu jadi percaya diri. Mungkin Bu Christine juga pernah lihat, jadi dia berani kalau dia melukis di depan orang banyak, berani dia bergaya, atau di depan banyak orang dia tampil di depan, atau dia memutuskan sesuatu kegiatan yang akan diputuskan, dia berani gitu, yakin gitu, dan dia tidak minder, tidak rendah hati, karena dia yakin. Live lukis di acara Kick Andy pernah ya Pak ya? Iya. Live lukis, ya. Terus Abi juga pernah live performance di acara Kick Andy juga. Nih dua-duanya udah masuk Kick Andy nih. Luar biasa Abi dan Anfil. Ya, mungkin seperti Abi, mungkin ya Bu Dewi juga tahu, kalau main musik, kalau nyanyi kita di kamar mandi aja ya untuk dirinya sendiri. Tapi dengan dia seni, dia jadi percaya diri. Dia berani tampil di luar seperti Abi. Dia tidak minder, tidak takut untuk tampil bermain saksofon di luar. Karena seperti mungkin Ibu Dewi juga memberikan, bahasa saksofon itu mainannya dia, hatinya dia. Makanya dia berani. Gitu juga Anfil, bahwa kanvas itu adalah taman bermainnya dia. Gitu, di mana dia di situ ada jatuh bangun, ada cocok tidak cocok, dia kan belajar di situ. Dia melatih menuangkan imajinasinya dia. Dan sekarang dia sudah agak gede, dia sudah berlatih menceritakan makna lukisan, walaupun dalam arti yang sangat pendek gitu, tapi sudah mau bersuara atau mengartikan, menceritakan karyanya gitu. Yang sebelumnya dia berkarya diem aja tanpa kata-kata. Sekarang udah mulai buat judul, saya tanya nih apa, sudah bisa jawab walaupun sepotong-potong. Gitu Bu, bagi saya. Luar biasa ya, sudah mulai bisa mengekspresikan dengan kata-kata sekarang ya Pak ya.
dia kan juga dengan seni rupa dia dilatih untuk memutuskan permasalahan, memutuskan aksinya, Bu. Jadi kalau dunia mengatakan warna merah, kalau gua maunya warna biru, kenapa? Artinya dia berarti sudah berani memutuskan. Gitu. Saya akan begini. Gitu. Itulah yang bagusnya dari seni. Iya, oke. Nah, boleh tadi dari pembicaraan Pak Doni dan Bu Dewi, kita masuk ke tipsnya nih, bagaimana menggali bakat dan minatnya. Boleh saya rangkum nih tadi dari obrol-obrolan, ternyata yang pertama kan kita mesti assess dulu ya Bu ya, Pak ya, Pak Doni ya. Kita assess dulu anaknya ya, assessment kita review dulu, kita lihat, kita lakukan pendekatan ya. Ya, lakukan pendekatan, kitanya harus adaptif ya, orang tua yang adaptif ya, adaptif, kita juga harus peka, ya, harus peka. Nah, kalau udah peka, kita berikan banyak exposure mungkin ya, itu mungkin kuncinya ya. Jadi kita berikan banyak stimulasi. Kalau ini mungkin Bu Dewi sama Pak Doni kedengarannya teman-teman agak mulus ya, artinya oh ini mungkin musik, oh ini mungkin di rupa gitu kan, seni rupa, terus jalan dan mulus ya. Nah mungkin bagi teman-teman ada yang tanya, nah gimana, kita ini masih ngambang nih, masih bingung. Nah, mungkin perlu kita kasih banyak exposure, mungkin setuju ya Pak Doni, Bu Dewi ya. Jadi kita berikan banyak stimulasi, kita coba mungkin sebutannya sekarang yang keren itu trial and error mungkin ya, trial and error sambil dengan kepekaan kita itu, mungkin kita bisa menemukan di mana minatnya gitu ya, minatnya. Kalau minat kan bicara minat berhubungan dengan perasaan ya, kalau melakukan hal ini aku senang gitu ya, minat. Kalau bakat itu kan udah bicara hasil ya, artinya minat yang kita olah terus ada hasilnya, misalnya jadi juara atau mungkin produknya itu bisa dinikmati orang lain, mungkin itu udah ke arah bakat. Kadang-kadang kita bingung nih, minat, bakat gimana? Mungkin ibu-ibu di sini juga bingung, minat bahkan gimana nih, anak saya itu ngomong juga belum misalnya, taunya biasanya marah-marah aja, gimana nemuin bakat minatnya? Kayak Pak Doni tadi ada tes bakat ya dulu ya Pak ya, kebetulan tes bakatnya pas ya, cocok. Ada juga yang mungkin tes bakat tapi bingung, udah dikasih stimulasi belum berhasil. Sebenarnya kalau saya dapat sharing dulu kebetulan dari Kawai Music School ya, mungkin Kawai Music School pernah sharing, ada anak yang sebenarnya bakatnya bukan di musik, tapi karena kita orang tua memberikan stimulasi, exposure terus di musik, ternyata anak-anak khususnya dengan spektrum autistik itu bisa menekuninya dan hasil akhirnya tuh ada gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nih, kalau kita memberikan stimulasi dan terus konsisten, jangan ya 2 bulan, udahan nih kayaknya bosan, sebulan, udahan ya bosan, ya nggak maju-maju ya Bu Dewi ya, betul ya, mungkin setuju ya Pak Doni gitu ya, bahwa kita tuh memberikan exposure, waktunya pendek gitu ya, reviewnya harus panjang, gitu ya, dalam waktu yang cukup panjang. Ya. Jadi itu mungkin tips-tipsnya, kita istilahnya apa ya, menciptakan banyak kesempatan gitu ya, menciptakan banyak kesempatan bagi anak-anak kita untuk terus menggali, oh apa sih aku minati. Sekarang kita hanya bicara soal hanya musik, hanya seni rupa, padahal banyak bidang ya Ibu ya, Ibu Bapak, banyak bidang, ada olahraga mungkin, ada olahraga yang renang, badminton, bela diri ya. Atau mungkin ada juga yang suka rapi-rapi itu loh Bu ya. Saya pernah dengar anak yang suka rapi-rapi aja, rapi, semuanya farm itu rapi-rapi. Ternyata itu bisa juga gitu kan diarahkan gitu ya, mungkin housekeeping dan sebagainya. Nah, Pak Doni ada tambahan nggak nih tips lain selain tadi membiarkan anak-anak ini berekspresi bebas, bermain dan bergembira, itu kan kunci banget yang mendasar gitu ya Pak ya. Ada tambahan lain lagi dari tips bagaimana kita nih sebagai orang tua atau peran orang tua untuk memberikan peluang pada anak-anak kita ini, bagaimana peran kita? Apa ya, tipsnya itu seperti tadi saya
bilang bahwa setiap anak adalah 3B, bebas bermain dan bergembira. Itulah tips pertamanya. Yang kedua, kita mengenal kelebihan dan kekurangan anak. Lalu kita lihat minatnya. Nah, itu sebenarnya paling penting adalah minat sih, Bu. Jadi dengan minat orang tua tuh kalau bisa memfasilitasi. Jadi fokus ya Pak ya, fokus pada minatnya, kita terus berikan stimulasi pada yang mengarah kepada ke sana ya Pak ya. Ya, mungkin tidak fokus karena pada dasarnya ya nanti suatu saat kita harus fokus ke dia, fokus ke apa yang anak minat. Tapi kalau bicara masih anak-anak, seperti pada dasarnya kan setiap anak tuh mencoba, Bu, berani mencoba, dia akan mau mencoba. Jadi seperti Anfield, saat dia mau mencoba bola, ya udah saya beliin bola aja, tendang-tendang. Dia seneng niup, dia seneng main puzzle, apa ya, saya belikan, saya sediakan gitu. Pada dasarnya akhirnya dia fokus ke bidang itu, dan kita tahu bahwa saat dia memegang alat tulis atau puzzle itu matanya berbinar-binar gitu. Yang kita fokus di situ, nah di situ kita fokuskan. Yang kedua peran orang tua, peran kita bahwa ya kita harus masuk ke dunianya dia gitu. Kalau pakai sepatu, ibaratnya jangan pakai sepatu kita, kan ada yang bilang gitu pakai sepatu anak. Gitu. Ya, terus juga jangan intervensi. Memang orang tua harus intervensi ya. Kalau dibilang seni, apalagi seni rupa, intervensi dalam arti gini. Karena kita kan punya etika, Bu ya, punya etika, kita punya aturan. Kalau minat anak itu ternyata berbahaya untuk dia, apa yang dilakukan berbahaya untuk dia atau bertentangan dengan etika, boleh kita masuk, tapi juga harus dengan sangat bijak. Seperti Anfield dari umur 5 tahun, namanya dia sudah menggambar cowok cewek yang telanjang gitu loh. Walaupun dia tidak tahu, kalau laki-laki wajar, dia sudah tahu karena dia juga dirinya kan laki-laki. Kalau wanita dia belum tahu, tapi dia sudah mungkin dia lihat ibunya kok dadanya kok penuh gitu loh. Jadi dia sudah bisa memperkirakan. 2 kali 3 kali dia menggambar itu, saya diamin aja. Akhirnya saya masuk di sana, bahwa saya tidak melarang bahwa Anfield kalau untuk dada ini dan alat kelamin wanita ini kalau bisa ditutup dengan rambut atau dengan daun, terserah kamu pokoknya ditutup. Ya, dia mulai sampai sekarang dia menggambar itu dan melukis itu ya dadanya atau apa dia tutup dengan rambut atau dengan baju. Jadi supportnya seperti itu sih orang tua. Kita memberikan waktu, pokoknya kita juga harus senang dan kita masuk ke dunianya dia. Kalau bicara dengan Anfield, kita masuk ke imajinasinya dia, karena dia juga tunarungu. Kalau Anfield kan jadi double, jadi tunarungu dan autis. Kalau kita bicara tunarungu, asumsinya Anfield ada autis. Kalau kita menerapkan cara autis, menangani autis, Anfield ada tunarungunya, ada tulinya. Ya. Nah, itu prosesnya sangat panjang. Akhirnya kami sangat panjang. Ya, mengetahui bahwa Anfield itu imajinasi. Jadi kami masuk ke imajinasi dia. Dengan masuk ke imajinasinya dia, berarti dia dengan senang hati akan melakukan pembelajaran, belajar. Jadi kalau misalnya dia hari itu dengan imajinasinya dia berbicara tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, dia pasti suka. Kami masuk ke dunia kemerdekaan Indonesia. Oh, bendera merah putih, ada upacara bendera, ada Insinyur Soekarno, ada pahlawan. Dia suka. Kalau dia lagi suka kemerdekaan, kita bicara tentang matematika, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah mau. Tidak akan pernah mau. Ya, seperti itu sih, Bu. Jadi waktu, fasilitas, pengorbanan kita menekan ego kita, menekan ambisi kita, itu yang paling penting bagi si anak. Pasti berjalannya waktu pelan-pelan kita akan ketemu apa sih minatnya, seperti Ibu tadi bilang, ada yang suka rapi-rapi, ya itu nggak apa-apa, bagus. Itulah yang kita akan ketemu. Oh, ternyata dia suka rapi-rapi. Sekarang dunia usaha, dunia pekerjaan lebar sekali, yang rapi-rapi bisa kok dia hidup hanya karena rapi-rapi. Ya, oke, terima kasih Pak Doni. Mungkin Bu Dewi mau menambahkan nih, mungkin peran orang tua gimana? Iya, pertama dengar ceritanya Pak Doni luar biasa.
Ya betul Pak, saya satu aja yang dia autis aja saya bingung, apalagi Bapak dan Ibu luar biasa banget Pak. Ya. Keren banget. Jadi saya tadi menggarisbawahi apa yang Pak Doni bilang bahwa Anfield juga dengan kesukaannya untuk berselancar di dunia maya ya, melihat lukisan-lukisan lewat IT. Nah, IT ini sendiri mungkin saya menggarisbawahi bahwa dulu waktu Abi masih kecil, saya sering ikut parent support gitu ya, bahwa IT itu nggak bagus, komputer tuh nggak bagus untuk anak-anak autis gitu kan. Yeah. Tambah sendiri ya, itu mungkin kembali ke individual lagi ya Bu Christine, tiap anak kan gitu. Kalau saya nggak bisa melepaskan IT atau gadget atau komputer dari Abi karena ya itu satu-satunya motivasi dia gitu. Itu motivasi Abi yang sangat besar untuk kesehariannya gitu. Rewardnya tuh kalau dengan oke, nanti kamu main komputer itu bisa jadi motivasi yang kuat sekali untuk Abi. Ya akhirnya saya memanfaatkan itu gitu. Abi ikut kompetisi musik, dia main keyboard. Nah, setelah selesai kompetisi yang dia dapat juara 1 waktu itu saya biasa heran gitu. Karena sebetulnya itu tujuannya ya Bu Christine. Saya baru tahu kalau ternyata Abi browsing lagu yang akan dia mainkan itu di bermacam-macam versi. Mencoba mengeksplor gitu ya, dia mau lihat. Jadi waktu itu Abi main lagu Nightbird-nya Sakatak, jadi dia Sakatak ditampil di sini, Sakatak live, Sakatak di Jepang, Sakatak itu saya baru tahu setelah selesai gitu. Saya sampai heran, oh ternyata begini. Jadi saya makin kuat bahwa asal kita bisa mengarahkan dengan gadget, dengan internet tadi bisa kok gitu kita pakai ya. Sekarang juga Abi bisa bekerja juga dari internetnya gitu ya, dari komputer yang dia pakai gitu. Itu sih bahwa terus tadi Pak Anfield juga bercerita tentang guru. Saya juga mengalami ada beberapa guru musik Abi, tapi satu orang guru yang terakhir yang saya sempat patah hati karena dia tiba-tiba mengundurkan diri gitu. Saya juga kecewa banget karena saya pikir itu yang boosternya Abi gitu ya, yang bikin Abi tuh jadi banyak sekali tiba-tiba perbendaharaan lagu-lagunya, dan dia sudah mulai ngebentuk ke pop jazz gitu. Tiba-tiba dia bilang dia mengundurkan diri. Saya pikir dia marah sama saya salah apa gitu. Setelahnya saya baru tahu bahwa dia bilang, saya udah nggak bisa lagi Bu ngikutin Abi. Justru Abi tuh udah harus mengeksplor sendiri. Dia cuman perlu dengar lagu-lagu sendiri gitu. Jadi ya itu, dia mulai mendengar lagu, main sendiri, punya berimprovisasi sendiri seperti itu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Tapi prosesnya juga panjang ya Bu ya. Iya. Sama ini sih Bu, kita harus beri ini Bu Christine, beri jempol penghargaan untuk anak, berikan senyum. Itu paling utama ternyata. Ya. Sebagai Anfield Tunalungu, jempol itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa. Dia senang sekali. Walaupun mungkin di mata kita Anfield gambarnya jelek ya. Bagi dia itu udah hatinya dia, itu karyanya dia yang keluar dari hatinya dia, gitu. Bagus buat dia. Dia pasti semangat, dia akan bergairah, anak-anak akan semakin bergairah. Iya, sama mungkin orang tua jangan cepat nyerah ya Bu Christine. Nah, betul ya. Gitu. Jadi betul. Juga mencoba, Abi suka masak. Jadi saya bukannya langsung ketemu, saya yakin bahwa musik itu nanti jadi jalannya Abi, enggak gitu. Saya sempat lihat dia tuh suka banget main masak-masakan. Dulu saya beli main masak-masakan Bu untuk anak perempuan gitu. Goreng ikan, pretend play kan, kita ngajarin dia play. Mana goreng ikan gorengnya buat mama mana, terus dia pura-pura kasih saya. Sampai saya beliin kompor-komporan yang kalau dikasih air bisa seperti mendidih. Maksud saya oke, dia badannya besar, mungkin nanti jadi koki, nggak apa-apa juga ya. Terus dia juga suka bola, bermacam-macam bola saya punya Bu, kelereng besar kecil, bola besar kecil di rumah itu, karena dia suka sekali bola. Saya pikir
mungkin nanti dia akan suka jadi pemain bola juga nggak apa-apa. Iya. Itu pilihan saya ya. Nah kita mulai di luar, ternyata kok dia gerakannya nggak gesit-gesit banget. Akhirnya bola itu saya pakai yang kelereng itu untuk belajar matematika. Jadi untuk jadi alat hitungnya gitu. Nah itu dia suka banget. Justru matematika itu berhitung itu masuk banget karena medianya sesuatu yang dia suka itu sih. Terus orang tua kalau mulai mulai mengarahkan anak jangan sebulan 2 bulan. Kayaknya Abi pun juga gitu. Pernah datang itu ibu saya sempat pergi, jadi saya minta ibu saya datang, ibu saya nemenin dia les. Ibu saya ngomel-ngomel pulangnya. Kamu tuh bayar les mahal-mahal, itu anak kamu tuh nggak mau belajar loh. Terus emang dia ngapain, Bu? Gurunya main sendiri, katanya. 1 jam ibu lihat gurunya cuma main sendiri. Abinya ngapain? Tidur-tiduran, katanya. Ya, saya santai aja, saya bilang, nggak apa-apa, Bu. Itu telinganya yang lagi belajar, saya bilang gitu. Coba aja nanti ibu lihat, saya bilang itu. Benar, gurunya pulang. Dia ngikutin lagu yang tadi dimainin. Saya bilang, tuh kan ada yang masuk, Bu. Saya bilang, iya, jadi betul tuh, Bu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga harus jadi kuncinya, jangan gampang nyerah ya. Betul. Bisa istilahnya nggak cukup 1-2 tahun ya, perlu terus disimulasi terus ya. Iya. Bahkan sekarang Abi masak ya Bu ya, bantu mama catering juga kan ya, Abi. di pandemi ini kita memanfaatkan kesukaannya memasak. Jadi saya pikir ya sudah sekalian dia belajar, nanti kan dia harus bisa masak sendiri. Kalau saya udah nggak ada gitu ya, untuk kemarin dia kan harus bisa bikin makanan sendiri. Jadi dia udah terbiasa Bu, goreng, motong bawang, motong cabai. Udah terbiasa lah, minimal makanan-makanan yang dia sukai di rumah dia bisa masak sendiri. Dengan kompor dia udah familiar, hidup mati. Bahkan kalau pakai korek juga. Oke, iya. Terima kasih nih Bu Dewi dan Pak Doni. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini memang masih seputar bagaimana sih menggali atau mencari bakat dan minatnya. Ada yang tadi anaknya sipi, ada anaknya juga yang tunarungu. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi sudah kita jawab ya, kita sudah bahas sama-sama. Sebenarnya kunci utama adalah kita assess dulu, gitu ya. Kita ulang ya sebentar. Assess dulu anaknya, kita observe lah anaknya. Itu di mana minatnya tadi Bu Dewi banyak tuh, bola iya, terus lagu iya, ya mungkin Anfield tadi alat tulis, ya bola juga semua dikasih, Lego dan sebagainya. Sambil kita lihat di mana sebenarnya dia minat atau keinginan, perasaannya senangnya itu di mana gitu ya, senang dan happy melakukannya itu di mana. Pendekatan itu penting banget. Kita yang adaptif terhadap kondisi anak. Terus kita harus peka, sebagai orang tua harus peka. Evaluasi terus, fokus, jangan mudah menyerah. Gitu ya Bu ya, kira-kira kunci-kuncinya. Kita dampingi, betul yang kata Pak Doni bilang, Abi itu juga sampai sekarang masih butuh. Sama saya juga jempolnya ini main. Kalau jempolnya 2 dia seneng banget, tambah ada 1 lagi. 7 tahun Bu, masih kadang tuh yang mungkin seperti yang ingin apresiasi ya, diapresiasi terus bahwa ini sudah betul ya yang aku lakukan, seperti itu. Jadi harus memperhatikan dia juga, ikut kalau dia main musik ya ikut di dekatnya, ikut ngajak nyanyi, ikut membantu lagu ini apa. Kadang saya juga pura-pura bego, Bi, lagu yang ini lagunya siapa ya? Itu kayaknya begitu dia bisa jawab, oh iya betul, kamu kok tahu sih gitu. Jadi, anak itu diajak terus untuk seneng dengan apa yang coba kita pilihkan. Dampingi terus juga, ya mamanya nyanyi sengaja salah-salahin, bener nggak, nanti dia yang ngebenerin gitu. Jadi kayak dimotivasi atau supaya nanti kita bisa muji dia gitu loh Bu Christine. Ya, artinya dengan begitu kita justru meningkatkan kepercayaan diri dia ya, karena dia bisa membetulkan mamahnya bahwa ini salah loh, mah harusnya begini gitu ya.
Terus kalau Pak Doni tadi, Anfield kan dibiarkan bebas. Begitu menghasilkan karya, jempol, wah bagus. Meskipun dalam hati, ya karena pandangannya mungkin kita beda ya, dengan anak kita. Betul. Nah, itu menjadi apa ya, satu momen dia mendapatkan penghargaan sehingga kepercayaan dirinya itu meningkat. Jadi jangan segan-segan tuh ibu bapak, jangan mengaca pada kita, nilai kita ya Pak ya, gitu ya, betul ya. Mengaca pada nilainya kita, tapi pada nilainya anak. Ya, jadi otomatis kepercayaan diri itu akan tumbuh. Nah, katanya berhasil itu juga nggak boleh ditunggu berhasil itu, tapi harus diciptakan. Betul ya Bu ya? Mungkin kita sama-sama setuju tuh. Berhasil itu nggak bisa kita tungguin. Ya, diciptakan. Nah, cara menciptakannya ya kita harus memberikan banyak peluang, banyak kesempatan, banyak exposure pada anak kita. Jangan mudah menyerah. Itu kunci-kunci utama. Nah, karena anak-anak kita ABK, ya otomatis cari sekolah ya jangan melulu hanya di akademiknya saja. Kita harus berikan peluang kelebihannya di mana, ke arah keterampilan, ke arah yang mungkin yang langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin itu yang boleh disanggah. Mungkin kayaknya ada tambahan nih. Ya, saya sering sekali sih ya pertanyaan orang tua yang saya belum ketemu bakatnya. Padahal anaknya suka dengan pensil dan buku gitu ya, suka menulis. Padahal itu kan bisa ya dikembangin. Kita jangan menunggu guru atau menunggu psikolog gitu ya. Asal kita sering ada di dekat anak, sepertinya kita akan bisa deh melihat apa yang sering dia pegang, apa yang sering dia sentuh, atau apa yang sering dia lihat gitu. Kalaupun tidak, rasanya kita bisa, insting kita sebagai ibu itu dipakai ya, sebagai bapak juga deh. Jadi bapak dan ibu bisa dipakai, kita yang bantu, misalnya kita yang menata warna misalnya kan. Coba nih mau bikin ini, kamu terusin. Kalau dia nggak ngomong pun nggak apa-apa, tapi kasih dia kesempatan untuk menata. Dari situ kita bisa arahkan lagi kok. Misalnya dia mencampur warnanya seperti apa, bukannya nanti untuk jadi melukis yang bisa dengan puas seperti Anfield gitu ya, yang keren banget. Tapi yang dengan tangan pun juga bisa kan ya Bu Christine, nanti untuk batik ciprat lah atau apapun. Sekarang yang lagi marak kan ekoprint gitu ya. Ekoprint kan nempel-nempel daun. Nah itu kan bisa dari anak-anak masih kecil bisa dikenalkan dengan daun misalnya. Kalau dibilang orang tua yang selalu. Jadi bagi anak-anak yang sifat ini bisa tuh ya Bu. Iya Bu. Ya, bagi anak-anak yang bisa banget nih, misalnya melukis dengan jari atau dengan kaki atau dengan teknik ciprat, ya itu bisa diperkenalkan dari sekarang. Iya, mulai dulu saya nggak punya drum, tapi saya punya bola karena Abi suka bola. Bola tuh saya jejer-jejer, saya kasih stick sumpit, biar dia ngikutin irama, ada lagu ngikutin irama. Jadi kalau dibilang minatnya di mana, tapi harus kita yang bantu ya Bu, harus kita. Dia mau main apa, dia tertarik, akhirnya saya yang digeser, dia yang coba mainin. Saya hidupin lagu, dia ngikutin iramanya. Buat saya itu udah cukup ketertarikan itu. Oke, besoknya saya tambah apa, tutup panci misalnya gitu kan. Banyak hal sebetulnya. Atau dari meronce-ronce. Sekarang banyak sekali kok anak-anak teman saya bisa bikin konektor masker, gelang, kalung. Jangan kita tunggu juga sih. Harus kita yang lihat apa ini motoriknya seperti apa, bisa untuk latihan juga, bisa untuk nanti dia bisa jadi punya satu kesenangan juga, punya satu kesukaan juga. Dan seperti Pak, jangan ditunggu. Ya, betul Bu Dewi. Jadi jangan ditunggu teman-teman, tapi diupayakan. Kita yang ajak, nanti dia ngelihat. Begitu dia lihat
dia akan mau mencoba. Kalau perlu tangannya dulu dipegangin gitu ya. Nih lihat, ih bagus, semuanya ikut memuji. Nah, pujian tadi itu yang akan jadi motivator yang baik untuk anak mau belajar terus, mau belajar sesuatu yang lain. Yang saya lihat dulu Abi juga seperti Pak Anfield bilang, pertama kali dia tampil di muka umum, nah itu kita cari kesempatan. Dulu bukannya Abi orang ngundang, enggak Bu, saya ada seminar butuh hiburan enggak? Ya. Gak apa-apa deh manggung gitu ya Bu ya. Lihat dulu, saya datang bawa keyboard, bawa ampli Bu, supaya orang lihat dulu. Tapi kesempatan untuk tampil itu buat Abi jadi motivasi yang luar biasa. Mata berbinar-binar lihat orang kepukin dia. Itu sudah terbayar semua. Jadi payah saya nyetir sendiri Bu, saya nggak punya supir. Bawa dulu dia masih kecil, jadi saya bawa keyboard, bawa ampli, supaya orang lihat dulu bahwa sesuai nggak penampilan dia untuk acara Bapak Ibu misalnya gitu. Jadi kesempatan juga kita cari, bukan kita tunggu kesempatan ya Bu. Ya betul. Ya. Jadi ini kan kadang-kadang tuh kita tuh malas nulis ya. Mungkin perlu dibudayakan juga nih, Bapak Ibu boleh nih. Kalau ada kepikiran atau ada review apa, observe terhadap anaknya sendiri, kita tulis deh, boleh di handphone ya Bu ya, dicatat gitu. Jadi supaya nggak dibayang-bayangkan gitu. Jadi tertulis, semua ditulis. Oh kira-kira ini nanti stimulasinya apa? Oh ini nanti permainannya apa? Oh ini nanti alatnya apa yang dibutuhkan? Terus kita mau ngapain gitu ya? Mungkin enak tuh ya Bu ya ditulis ya. Kadang-kadang kita kan cuma oh iya besok lupa ya. Tapi kalau ditulis mungkin bisa ada guidance buat diri kita sendiri ya. Jadi ada listnya, terus bisa bikin daftarnya kira-kira ke arah mana, terus lakukan uji coba gitu ya. Terus ke depannya nih kayak model Abi ini kan usianya udah dewasa. Kita juga perlu memikirkan apa ya? Profesi ya Bu ya. Mungkin ya profesi yang nanti dia kan mandiri profesinya nanti mau sebagai apa ya, mungkin dia bisa mau main musik terus kah atau mungkin sambil catering kah gitu ya Bu ya tadi. Jadi ada mungkin pemikiran ke arah sana. Ini kata Pak Doni tadi PR buat Anfield nih ya, ke depan sama Clive ini setahun lagi ya Pak ya. Depannya mau gimana nih? Dia harus mandiri, profesi apa kira-kira yang dia jalankan, bukan profesi itu bukan selalu yang harus misalnya jadi chef atau jadi guru jadi apa, bukan, tapi paling tidak ada kegiatan rutin yang dia lakukan dan menghasilkan uang kalau bisa gitu ya, jadi produktif dan ada bisa mensupport finansialnya. Rencana hidup itu ternyata penting ya. Pertama mengisi waktunya di saat dia dewasa nanti. Kan kita mungkin kita sudah tua, nggak bisa terus ngedampingin. Jadi dia punya kegiatan rutin, apalagi bersyukur sekali kalau itu kegiatan yang produktif kan Bu. Nah dari semua apa yang kita, jadi menurut saya sih dari kecil sekarang kita harus berusaha sekuatnya mencari apa ini nanti. Kalau saya selalu membayangin nanti dia umur 30, oke, dia ngapain ya? Dia udah nggak sekolah, nggak mungkin sekolah gitu kan. Kalau dia nggak, minimal dia punya satu jenis olahraga, dia punya satu hobi. Nah, syukur-syukur hobinya itu bisa menghasilkan uang. Dia bisa bisa mandiri di rumah sendiri. Karena kan kita nggak bisa mau menitipin sama siapa gitu kan. Pikiran saya sih satu saat kakaknya hanya supervisi gitu, atau orang lain hanya membantu supervisi, dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri di rumah misalnya, dia bisa berkomunikasi yang sederhana. Tapi sampai sekarang juga bicaranya nggak terlalu bagus gitu, tapi minimal untuk dia pesan Gojek, dia pesan taksi Gokar gitu, dia pesan makanan via telepon, orang paham lah ya. Jadi yang saya kejar yang seperti itu sih Bu. Life skill ya Bu ya, life skill yang kita kejar ya. Jadi perangkati sejalan juga dengan kemajuan teknologi ya. Jadi kita harus tuh yang namanya gadget itu nanti membantu anak-anak kita di kemudian hari. Jadi bukan dihindari tapi diarahkan. Itu kata Bu Dewi. Dan kan
oh nggak boleh, daripada bukan nggak boleh, tapi diarahkan. Mungkin ada waktunya, dan kalau berhubungan dengan life skill harus ya setiap waktu kita ajarkan dia. Betul, betul Bu. Oke, terima kasih banget ini Bu Dewi, Pak Doni, udah sharing dalam kegiatan PSG ini. Ini sebenarnya ada pertanyaan satu lagi, tapi berhubungan dengan bagaimana menstimulasi anak autis untuk berinteraksi. Oh ya, oke, nanti mungkin Japri aja ya. Itu intinya harus diberikan kesempatan dan pendampingan dari orang tua juga. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya. Ada yang mau nambahin lagi nggak Bu Dewi sama Pak Doni nih? Ya, kalau saya coba mau menambahkan bahwa kalau kita sudah ketemu minat anak itu kita juga jangan tetap memberi dia kesenangan. Ya, contoh misalnya Anfil, saya sudah dapat menangkap bahwa Anfil minatnya dan passionnya adalah di lukis. Nah, di lukis itu ada genre, ada gaya bermacam-macam. Seperti juga mungkin musik seperti Ibu tadi Dewi. Kalau memang si anak lagi sukanya abstrak, memang dia sukanya abstrak, jangan dipaksa dia buat realis. Jangan dipaksa untuk melukis wajah. Kalau dia lagi senang lukis naturalis atau alam, jangan dipaksa untuk dia buat abstrak. Diperkenalkan dengan gaya-gaya lain boleh. Kalau dia lagi suka memasak, dia lagi suka masak bakso, ya nggak apa-apa. Dia buat bakso terus, katakan nggak apa-apa. Gitu. Nah, orang tua seperti tadi Bu Dewi atau Bu Kristi bilang ya, kita juga perlu menyajikan yang lain-lain. Gitu. Selain buat bakso, ya coba buat tempe, buat nasi goreng, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi apa yang dilakukan itu harus berdasarkan kesenangan. Jadi kita jangan memaksakan kehendak juga. Gitu. Kalau bisa mungkin jangan mengarahkan, kita memfasilitasi aja. Men-support apa minat, karena mengarahkan belum tentu benar arah kita daripada anak, mungkin begitu. Jadi artinya jangan pakai kacamata kita ya Pak ya, pakai kacamata anak gitu ya. Betul. Saya juga pernah kasih contoh, saya pernah dikasih contoh oleh teman saya yang kerja di hotel, dia jadi GM di suatu hotel di Semarang. Dia punya kedatangan seorang teman-teman namanya. Anaknya autis, dia pusing cerita. Dia cuma bisa hanya bersih-bersihin ini, masukin data ke komputer. Pas dibilang dengar masukin data-data ke komputer, teman saya langsung, kalau gitu coba ke tempat saya belajar 3 bulan di hotel saya. Ternyata dia masukin data, masukin kartu-kartu tamu, itu dia ternyata lebih hebat daripada karyawannya. Ya, padahal orang tuanya pusing, dia cuma masukin data rapi-rapi di rumah. Gitu loh. Ternyata apa kebiasaan dia yang kelihatan kita biasa-biasa aja, ternyata itu di luar tuh menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Akhirnya dia sempat lama diperpanjang 3 bulan, dia diperpanjang jadi 1 tahun. Gitu. Ya terus akhirnya karena pandemi, ya akhirnya dia juga sekali-sekali dipanggil untuk terutama untuk akhir bulan. Nah dia dipanggil untuk masukin data, beresin kartu, dan dia beresin kartunya lucu kata teman saya. Kalau orang lain beresin kartu ditumpuk satu-satu dibuka. Kalau dia dengan kelebihannya kartunya disebar ke meja. Dia yang lihat ternyata dia apal. Jadi di orang tua aja di rumah pusing dia gitu ya, ternyata itu bekal dia untuk masa depannya dia tetap bisa. Oke. Bu Dewi kayaknya mau nambahin juga. Iya, terkait dengan apa namanya topik kita hari ini, Bu Christine. Jadi mungkin yang saya juga ini dalam rangka saya juga mengingatkan diri sendiri sih sebetulnya. Jadi meskipun anak saya sudah 27 tahun, tapi saya masih harus mengingatkan diri saya untuk menerima keadaan dia. Kadang-kadang kan ekspektasi saya anak orang dewasa lain yang berumur 27 tahun gitu kan. Jadi sebagai orang tua kita harus menerima dan terus menerima keadaan anak gitu. Nah, dari menerima itu kita akan bisa melihat sih ya, melihat apa nih yang dia suka. Sekecil apapun kita lihat
lalu kita coba menggali dari apa yang dia suka itu dan memaksimalkannya. Jadi gali insting kita dari yang sekecil, misalnya dia suka melipat gitu kan. Nah itu bisa jadi apa? Melipat ini bisa saya kemanain sih arahnya gitu. Yang pertama sih pasti kita berdoa sama Tuhan. Saya bersama Abi betul-betul bersandar sama Tuhan. Jadi jalan-jalan Tuhan, tangan-tangan Tuhan itu betul-betul saya rasakan, Bu Christine. Tapi rasanya Tuhan nggak akan bantu kalau kita nggak berjuang kan, nggak berusaha. Jadi mungkin itu menerima dulu keadaan anak, melihat potensinya sekecil apapun, kembangkan intuisi kita, insting kita, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita arahkan dari anak kita. Terus sambil berdoa pada Tuhan, lalu mengapresiasi anak sekecil apapun kemajuannya. Nah, karena itu sangat penting ya untuk memotivasi anak kita. Anak kita bukan nggak bisa apa-apa, justru mereka sangat sensitif. Mereka peka sekali perubahan diri kita sendiri, misalnya emosi kita, raut mimik kita, apalagi lingkungan sekitar. Keadaan mereka bukan nggak sadar akan keadaan mereka sangat sadar, mereka tahu kelemahannya, kekurangannya, dan itu di satu sisi juga membuat mereka mudah jadi orang yang peka, mudah Abi di satu sisi sering ini susah, aku nggak bisa mah gitu. Jadi kayak nggak pedenya itu ada gitu. Nah itu bagian kita orang tua untuk bagaimana supaya dia punya percaya diri dengan mengapresiasi sekecil apapun usahanya, sekecil apapun kemampuan yang dia tunjukkan. Dan terakhir sih bersyukur ya. Rasanya anak-anak kita juga akan bercermin sama kita. Apa yang Mama lakukan, apa yang Mama perjuangkan untuk aku gitu. Itu yang saya rasa dari Abi, dia sangat paham itu dan dia berusaha juga, dia ikut berjuang untuk dirinya sendiri dan ikut berjuang bersama saya. Itu sih Bu Christine. Luar biasa banget ya, luar biasa banget ya. Selain ya memang tadi lingkungannya kan ya, harus nerima dulu ya, harus baik lah lingkungannya, sama seperti kita orang tuanya nerima. Kalau lingkungannya tidak menerima juga tidak memberikan stimulan yang baik pada anak kita. Dan tadi Bu Dewi luar biasa bersyukur dan berserah pada Yang Kuasa, itu kunci agar anak-anak kita ini mampu mandiri ke depannya dan bisa berkarya. Ya betul, terima kasih banget Bu Dewi, Pak Doni. Ini dari sebelum menyudahi dari panitia ini ada sedikit kenang-kenangan nih. Boleh katanya mau di-share di sini dulu, tapi nanti dikirim gitu. Terima kasih banyak. Di sini dulu biar dikasih. Miss Firda ya mau share ya. Silakan Miss Firda. Ucapan terima kasih buat Bu Dewi dan Pak Doni. Terima kasih Bu Kris. Sharing yang luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Dewi dan Bapak Doni yang sudah berkenan membagikan pengalaman dalam menggali minat dan bakat pada anak. Seperti yang tadi Bu Kris katakan, kita punya souvenir buat kelihatan Bapak Doni. Terima kasih banyak. Dan buat Ibu Dewi. Dan ya, ini Bu juga Dewi merupakan karya dari anak istimewa di Yayasan Anak Mandiri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi Ibu Dewi dan Pak Doni, Bu Vera mungkin yang mendampingi Pak Doni hari ini. Kebetulan Bapak Abi kan ada di Bali, salam.
Salam juga buat Abi dan Anfield. Terima kasih sudah berbagi. Salam Ini untuk live. pengalaman luar biasa. Untuk Abi juga salam. Ya Pak Doni, sempat berapa kali ketemu Pak Doni gitu. Iya. Dia ngelukis sendiri luar biasa. Di Balai Budaya, Bentara Budaya. Iya, oke. Ya mungkin saya, Bu Dewi dan Pak Doni pamit, tapi teman-teman di sini nanti ada evaluasi dari panitia nih. Siapa yang aktif nih, kayaknya mau dapet hadiah gitu kan. Saya pamit ya, Ibu Dewi, Pak Doni, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih sama-sama semuanya Bu Dewi, semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih. Bu Christine, Pak Doni. Ya, dadah Bu Dewi, Bu Christine, semuanya Bapak Ibu.